Hadits kenapa dituliskan dan dibukukan ratusan tahun kemudian setelah baginda? Salah satu alasannya adalah para ahli hadits sedang mencari kemudian titik kebenaran daripada informasi yang mereka terima. Gitu. Jadi ketika dikatakan Ibnu Abbas berkata, Rasulullah Muhammad SAW bersabda, maka perawi hadits menghabiskan usianya berpuluh tahun hanya untuk menyelidiki jejak-jejak kebenaran informasi tersebut. Itulah yang disebut hadits sahih. Kalau Rasulullah Muhammad SAW itu nggak ada, hadits itu nggak ada, sanad nggak ada, isnadnya nggak ada. Itu bukti. Hadits itu membuktikan bahwasanya oknum yang bernama Rasulullah SAW itu benar-benar ada. Nah sekarang kalau kita balik, benarkah Yesus yang mereka tuhankan itu ada? Apa pembuktiannya? Kalau dia ada, kita ambil Lukas. Siapa yang menorehkan di dalam catatan sejarah mereka? Lukas pun bercakap-cakap dengan Yesus. Gak ada, Pak. Gak ada yang pernah menyaksikan itu. Bahkan di 3 kitab kanon yang lainnya, tidak ada pernah menceritakan kami melihat Yesus bersama dengan Lukas berjalan. Tidak ada itu. Meskipun ada, maka kudu harus diterapi kemudian bagaimana titik kebenaran informasi tersebut. Nah, kalau yang mau dikatakan fiktif ya, nilai aja sendiri. Pengakuan Paulus, rebah ke tanah, mendengarkan suara. Apakah itu menjadi dasar pijakan untuk mengatakan Yesus itu tidak fiktif? Tapi hadits. Bagaimana tangga sanad kemudian dikatakan sahih, dikatakan dhaif sekalipun, itu masih menceritakan oknum yang bernama Rasulullah Muhammad SAW. Yang kedua, makam beliau. Makam beliau ada. Dan dimuliakan kemudian beliau ini dengan cara dilestarikan makamnya. Makamnya itu kemudian disiarai oleh keturunannya. Disiarai oleh keturunan sahabat-sahabatnya. Mereka bukan orang yang kemudian memperbodoh diri. Yang kedua, adanya sejarah. Sejarah apa yang ditorehkan kemudian? Seperti yang Bang Handi sampaikan barusan. Islam masuk ke Indonesia, asalnya dari mana? Siapa yang mengajarkan? Sejarahnya itu jelas. Selanjutnya mengenai silsilah beliau. Habib Rizik ada di tengah-tengah kita. Coba torehkan silsilahnya sampai kemana beliau? Sampai kepada Rasulullah Muhammad SAW. Ada fakta yang tidak bisa terbantahkan. Apalagi Sirah Nabawiyah, sejarah tentang perjalanan beliau. Tidak ada yang kurang tentang Rasulullah Muhammad SAW. Dan yang terpenting kemudian adalah kita tidak bisa kemudian menorehkan diri kita, mengabdikan diri kita sebagai orang yang menelusuri jejak-jejak hadits. Kedua, tidak semua kita itu bisa mampu kemudian melihat makam Rasulullah Muhammad SAW. Yang ketiga, tidak semua kita ini mampu mengkaji sejauh mana kevalidan sebuah sejarah. Yang keempat, kita tidak bisa kemudian menghafalkan silsilahnya, kemudian kita memahami satu persatu tangga-tangga silsilah beliau. Kita tidak kemudian semuanya paham tentang Sirah Nabawiyah. Tapi kita Islam sedunia, begitu bisa bercakap, sudah diperkenalkan dengan Al-Quranul Karim. Selesai. Siapapun kita, tahu Al-Quran. Dan pasti ngerti, Al-Quran itu berasal dari lisannya Rasulullah Muhammad SAW. Sekarang, kitab Bible, itu berasal dari lisan siapa? Ajak saya supaya saya membuana ke sana. Untuk memahami bahwa kitab-kitab kalian itu bersumber dari lisannya Yesus. Bisakah? Gak akan pernah bisa. Makanya ya wajar kalau kemudian live-nya langsung dimatikan. Jangankan saya, Kristen-Kristen yang ada di room tadi itu aja kaget. Loh, kok tiba-tiba dimatikan? Karena dia tidak sanggup kemudian ketika saya membuka kedok yang sesungguhnya tentang Yesus. Sumber satu-satunya tentang Yesus itu adalah Nabi Isa alaihissalam. Itu yang lebih valid. Yeshua HaMasyiah. Bukan Yesus Kristus. Rasulullah datang kepada bangsa Arab. Terjadi peperangan.
Bagaimana diusir dari Mekah, kemudian kembali menguasai kota Mekah, kemudian beliau menegakkan kalimat tauhid ke bangsa-bangsa lain. Ini fakta apa lagi yang Anda butuhkan? Keturunan daripada sahabat-sahabatnya sampai hari ini masih pada hidup. Dan mereka mengabdikan diri sebagai umatnya. Apa lagi yang Anda butuhkan? Sementara Yesus, siapapun di antara kalian ketika ditanya, siapa di antara murid Yesus, atau orang-orang Yahudi, atau orang-orang Romawi, yang menunggu detik-detik kebangkitan Yesus dari kubur, tidak akan pernah bisa ada di antara kalian bisa menunjukkan nama. Kenapa? Karena cerita itu dibangun setelah Yesus itu pergi. Ya, dibangun cerita itu setelah oknum yang dikatakan Yesus itu pergi, yaitu Nabi Isa alaihissalam terangkat ke langit. Muncul kemudian satu konsep yang memang sudah dikonsepkan dari sejak nenek moyang mereka, lalu dibukukan. Apa itu? Dewa datang dalam rupa manusia untuk menebus dosa manusia dengan cara dibunuh. Bangkit pada hari ketiga. Yesus itu memang ada, tapi dicerita seberang. Di tempat kelahirannya mana ada? Mana keturunan ke-11 muridnya? Mana coba? Bermukim di mana dan apa agamanya ke-11 murid Yesus ini? Ada yang bisa kasih data? Sedangkan ketika saya tanya Sopiatul, apa yang dikatakan? Tanya kepada sensus penduduk katanya. Tanya ke Dukcapil. Ini jawaban apa ini? Cerita tentang Yesus, cerita tentang Islam, hadits Islam, hebat. Bercerita tentang silsilah Nabi Adam alaihissalam melalui hadits, hebat. Giliran ditanya Matius 1 nomor 11, mencret. Siapa nama yang kemudian diumpetin antara nama Yosia dan Yekonya? Mencret. Hebat kali bahas hadis. Hadis itu, bos, kalau mau Anda pahami, kalau Anda itu belajarnya internal, sendiri Anda belajar, bukan belajar kepada orang lain. Belajar di YouTube atau belajar di mana Anda tentang hadits. Anda harus bisa bahasa Arab. Anda harus bisa baca kitab Kundul. Kalau mau belajar hadits dalam misi ingin mengkritisi hadits. Tapi kalau Anda tidak bisa bahasa Arab, tidak bisa baca kitab Kundulnya, kitab hadits, lalu kemudian Anda hanya modal terjemah ingin mengkritisi hadits, ya saya katakan Anda itu sakit. Sakit Anda. Umat Islam itu sami'una wa ta'ana. Mereka mendengarkan, tapi mendengarkan kepada siapa? Para ulama. Ya, para habaib, para kiai yang mereka dengarkan. Di mana mereka mendapatkan gelar-gelar ini karena mereka bersanad. Mereka bisa bahasa Arab. Mereka bisa baca kitab Gundul. Mereka menguasai Bulughul Maram, Safinatun Najah, Riyadhus Shalihin, Akhlakul Karimah, semua kitab-kitab hadis mereka hafal, mereka tahu. Wajar kalau umat Islam itu mempercayakan iman mereka kepada para ulama, karena ulamanya itu bersanad. Nah sekarang Anda percayakan iman Anda kepada pendeta. Coba tanya pendeta, di dalam kisah para rasul 20 nomor 14, Paulus mendengarkan cerita mereka rebah lalu mendengarkan suara dari langit dengan bahasa Ibrani. Tanya kepada mereka, Pak pendeta, apa bahasa Ibraninya yang Paulus dengarkan suara itu? Apa kira-kira bunyinya? Torroko nakande kupatitong. Itu maksudnya. Nggak akan ada bisa. Tapi Anda tambahkan iman kalian kepada mereka yang hanya puluhan, fulus. Tapi kalau para ulama Anda tanya tentang Nabi, tentang Rasul, tentang hadits, makanan mereka setiap hari. Original teksnya mereka hafal, Al-Qur'annya mereka hafal, haditsnya mereka hafal. Kurang apa lagi coba? Jadi kalau umat Islam itu anteng-anteng aja, mereka hanya memahami Al-Quran melalui terjemahan, wajar. Posisi mereka sedang tidak mengkritisi iman mereka sendiri. Beda dengan kalian, mengkritisi iman Islam, modalnya hanya terjemah. Umat Islam tidak mengkritisi Al-Quran. Kenapa? Mereka sudah menempatkan iman mereka, mempercayakan iman mereka kepada orang yang lebih tahu. Karena Al-Quran yang menuntun. Anda ingin tahu tentang Al-Quran? Tanyakan kepada ahlinya. Nah sekarang Anda ingin tahu tentang Yesus, tanyakan kepada siapa? Ahlinya. Siapa ahlinya? Ahli apa mereka? Hah? Oh mereka ahli apa?
Makanya sampaikan ke saya, ahli apa mereka? Kalau kami punya ulama, kami punya mereka ahli Al-Quran. Valid, sahih. Kalau kalian ditanya, pendeta kalian itu ahli apa? Coba jawab. Pendeta kalian itu ahli apa? Jadi, sahabat saya ya, teman-teman Kristen, ketika Anda bertanya tentang sosok Rasulullah Muhammad SAW, itu sama halnya Anda bertanya tentang apakah bumi ini betul-betul ada atau tidak. Nah, itu. Pertanyaan bodoh, sebodoh-bodohnya pertanyaan. Wahai Suma, apakah kamu yakin bahwa bumi ini ada? Itu sama tuh. Ketika Anda bertanya tentang Rasulullah, itu sama. Maka Anda tidak akan pernah mencari data titik lemahnya bumi ini tidak pernah ada, karena Anda sedang berada di bumi. Begitu juga tentang Rasulullah Muhammad SAW. Anda tidak akan pernah bisa mendapatkan celah Rasulullah SAW itu tidak pernah ada, karena Anda sudah merasakan kemerdekaan Republik Indonesia. Berkat bimbingan Al-Quranul Karim, cinta tanah air, sebagian daripada iman berdasarkan hadits. Oke? Jadi nggak akan pernah bisa lolos kalian itu. Anda mengenal nama Allah dari Rasulullah. Anda mengenal kata Rasul dari Rasulullah. Anda mengenal kata sholat, kata iman, kata mujizat, kata imam, kata nabi, kata Alkitab dari Rasulullah Muhammad SAW. Paulus yang mana yang ngajarin kalian tentang kata Alkitab? Paulus yang mana yang ngajarin kalian tentang kata Allah? Tidak ada. Sumbernya dari Rasulullah. Itu sama halnya Anda mengatakan, Bang Suma, apakah kamu yakin saya punya kelamin? Itu sama halnya Anda bertanya begitu. Pertanyaan yang tuyul. Makanya ketika saya balik bertanya tentang keautentikan, apakah Yesus itu benar-benar ada atau itu adalah tokoh fiktif? Ya kan? Nah, Anda nangis, langsung tiba-tiba tanpa hitungan 1, 2, 3 kayak kita kalau sore hari di ZZZ. 1, 2, 3 kita terpental semua. Coba, ini nggak ada bang. Tiba-tiba, cuak, hilang, mati seketika. Panik semua teman-temannya. Kok tiba-tiba ini live-nya dimatikan? Nah, itulah yang terjadi teman-teman sekalian. Jadi adalah hal yang sangat lucu kemudian ya. Tapi nggak apa-apa. Semakin mereka lucu, mungkin mereka pada posisinya saat ini sedang lucu-lucunya kali ya. Silakan Bang Handi. Makasih. Kita dulu. Kok niro kapal? Bang Handi. Ya. Mas Sandi nggak tahu kemana ini. Saya juga baru menyimak. Ya silakan. Lawan diskusinya tadi siapa? Silakan ditanggapin. Ini ada lawan diskusinya enggak ini? Saya baru nyimak kok. Lawan diskusinya siapa ya? Bang Handi tadi lawan diskusi saya. Walah. Masya Allah. Ini tadi Bang Handi saya ditanya tentang bukti keberadaan Rasulullah Muhammad SAW. Saya katakan yang pertama, bukti yang akurat adanya hadits. Mereka bawa hadits, dan ketika mereka membahas hadits, apa yang mereka tuduhkan, apa yang mereka jelek-jelekkan di sana. Baginda Rasulullah Muhammad SAW. Contoh, Rasulullah Muhammad SAW difitnah pedofil. Mereka tertawa. Artinya mereka meyakini bahwa Rasulullah itu ada. Tapi posisi yang sama di mana mereka diberatkan, mereka mengatakan Rasulullah itu tidak pernah ada. Lalu yang membawa tuduhan bahwa beliau seperti itu siapa? Ditujukan kepada siapa rupanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan dilanjut. Ya, saya yakin Mas Juma ya, apa yang diucapkan oleh mereka ke kita, ke kami, itu sebenarnya ya menabok muka mereka sendiri. Saya yakin 100% itu. Seperti dikatakan bahwa Nabi kita, Rasulullah kita, itu dihina, nggak katakanlah orang tidak waras atau orang gila. Padahal di dalam Bible mereka, itu malah keluarganya Yesus mengatakan Yesus tidak waras. Itu saya yakin itu. Aduh, Pak ya itu Bang. Dituduh menyembah batu. Lah mereka juga menyembah batu loh. Mereka menuduh
apa itu ya, Hajar Aswad itu penebus dosa. Dari kita mereka itu ada loh kotoran hewan bisa menebus dosa. Sebenarnya apa yang mau dihujatkan mereka itu? Ya mereka sendiri menghujat dirinya sendiri. Saya yakin itu. 100% saya yakin. Betul enggak itu Mas Juma? Betul, sangat betul. Betul sekali. Betul. Jadi kalau Lanjut, Om. sudah saya tahu begini Mas Juma ya, hujatan mereka itu saya ketawa. Loh mereka sedang menghujat Iya dirinya dong. sendiri ya. Itu saya jadi berpikirnya begitu. Nah, ya kita pelajari setelah saya mengikuti ini sekian lamanya, apa yang dihujatkan mereka ya sebenarnya menapuk kepala mereka sendiri. Ini ada, tadi saya telepon Habib Lopot, itu Ustaz Romli udah masuk di sini gitu ya, Banyumas kita berbagi dengan Gus. Oke, Gus. ya, silakan Ustaz. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa, Jelaskan nggak ini Mas Adi? Ya, live. Kenapa, Pak? Ini Ustaz, Membuktikan keberadaan. tadi ada yang nekat bertanya Ustaz. Iya. Buktikan kalau Nabi Muhammad SAW itu pernah ada di muka bumi. Oh. Itu ya mohon izin ya. Saya Ya, pernah ditanyai itu oleh seorang pakar Al-Qur'an ngaku-ngaku. Jadi akhirnya saya menemukan jawaban begini. Kan beliau itu menarasikan bahwa aduh, saya nggak. Ini saya lagi dalam perjalanan. Jadi mereka itu menarasikan bahwa penjelasan tentang sirah nabawiyah itu dari bukan Al-Quran, bukan hadis kan. Nah akhirnya saya buka-buka bahwa ternyata kitab sirah yang dimaksud terutama Ibnu Ishaq itu ada sanadnya. Nah, sanad penulisan Ibnu Ishaq itu 5 orang. Jadi dari Muhammad bin Ismail Ibnu Ishaq kepada Umar ya, kepada Hamdalah, kepada Domanah. Nah, Hamdalah bin Domanah ini atau nanti namanya kalau saya keliru nanti akan saya sebut lagi adalah sahabat Rasulullah. Jadi dari Ibnu Ishaq sampai ke Rasulullah cuma 5 orang. Itu sanadnya mutasil kok. Bahkan disebutkan ada beberapa sahabat yang dinukil oleh Ibnu Ishaq, antara lain sahabat Aban bin Utsman bin Affan, ya kan? Antara lain sahabat Muhammad bin Abu Bakar As-Siddiq. Banyak itulah. Nah, oleh karena itu, apapun yang dituduhkan oleh mereka karena tanpa literatur akhirnya terjawab sudah oleh kitab-kitab sirah, di mana kitab-kitab sirah itu oleh mereka sebetulnya dituduh tanpa sanad yang nyambung. Akhirnya saya sebutkan dalam Syama'ilun Nubuwah dan Dalailun Nubuwah itu, apalagi dalam kitab sirah nabawiyah itu disebutkan sanadnya seperti yang saya sebutkan begitu. Aba Agus Handi Selebes juga Syekh Suma, mohon izin kalau saya salah, mohon dikoreksi juga yang lain-lain. Lanjut. Ditanggapi Bang Juma, silakan Bang Juma. Ya, monggo. Bang Juma. Ya, baik. Makasih Ustaz Romli, makasih, Masya Allah. Geng. Jadi sebenarnya pertanyaan itu muncul dari keputusasaan untuk mencari titik kelemahan Islam. Oh. Iya, ini Islam kita serang dari mana lagi ya? Kita tidak menemukan celah gitu. Gimana caranya ya? Oh, coba kita tanya tentang bukti otentik bahwa Rasulullah itu pernah ada. Nah, secara kaidah sanad aja dulu. Sanad itu kan secara tidak langsung menceritakan tokoh-tokoh yang membahas tentang pribadi Rasulullah. Isnadnya ini maksudku. Kan gitu. Ya Gus. Sama seperti ketika orang berbicara mengenai Bang Suma. Setelah sepeninggal Bang Suma, ada yang bercerita. Orang yang pernah tinggal bersama Bang Suma. Orang tersebut bercerita kepada orang yang ada di sekelilingnya. Orang tersebut kemudian bercerita lagi kepada orang sekelilingnya. Kemudian muncul penulis. Penulisnya mengatakan si fulan menceritakan dari ini. Si ini mendapatkan cerita dari ini. Dan ini yang bertemu dengan Bang Suma. Sahih, Pak. Bukti bahwa Bang Suma itu pernah ada.
Yang tidak pernah ada itu seperti misalnya maling kundang. Siapa kira-kira yang pernah menorehkan adanya fakta bahwa ada oknum bersama maling kundang bertemu dengan si fulan? Si fulan bertemu dengan si fulan, si fulan bertemu dengan si fulan. Tidak. Tapi sedunia orang bisa memahami cerita itu bahwa pernah ada yang bernama si Kumbang. Siapa? Maling kundang. Tapi hanya sebuah cerita fiktif. Lalu dianggap sebagai sebuah hikayah yang pernah terjadi. Nah, coba kita lihat bagaimana dengan Rasulullah. Bandingkan dengan yang sebelah. Apa bedanya dengan cerita maling kundang? Kalau dikatakan terjadinya di Yerusalem, mana coba kita lihat pembuktiannya? Siapa di antara orang-orang yang ada di sana yang bisa melestarikan tempat kejadian-kejadian, kebangkitan, kuburannya, tempatnya dia lahir, tempatnya dia disunat, tempatnya makan ikan goreng? Di mana itu terjadi? Ada dilestarikan, ada dibudayakan? Bukit Golgota, Bukit Tengkorak, di mana kejadian itu? Tempatnya terangkat ke langit, di mana itu? Sama cerita-cerita. Kalau kita lihat cerita-cerita maling kundang, iya kan? Itu yang pertama. Kedua, berbicara mengenai Rasulullah Muhammad SAW, keturunannya sampai hari ini masih ada. Sip. Betul itu. Keistimewaan orang Yahudi dan juga orang Islam itu adalah kekuatan mereka dalam menjaga nasab. Makanya orang Arab itu selalu menggunakan binti. Disebutkan kemudian dari mana dia berasal. Kan begitu. Berbeda dengan kita orang Indonesia. Jarang di antara kita yang menggunakan kaidah itu. Ada yang cuma namanya Handi, orang tuanya nggak dibawa. Tapi kalau orang Arab, Pak, itu dibawa orang tuanya. Artinya, coba kita lihat Habib Rizik, bahkan tidak menutup kemungkinan Ustaz Romli ini juga ada darah dari sana. Ini Habaib ada di sini, Pak Lopot. Nah, apalagi beliau. Saya jadi mundur kalau gini. Udah. Cerita tentang silsilah Rasulullah saya angkat tangan. Jangan naikkan terus. Ada guru saya di sini gimana sih? Terus lanjut. Iya. Ojo, enggak boleh seperti itu. Ini Habib, ini makanya aku bilang jangan sampai yang mereka ceritakan itu sama dengan filsafahnya orang sini. Toroko nakande kobatitong. Cerita-cerita yang dibangun kemudian di atas cerita yang sifatnya fiktif kemudian dianggap sebagai sesuatu yang baku. Tapi berbicara mengenai Rasulullah, disiplin ilmu apa kira-kira yang bisa menolak tentang keberadaan beliau? Kira-kira nih, disiplin ilmu apa yang bisa kita pahami sebagai orang waras yang bisa mengatakan bahwa dunia ini tidak ada. Tapi dunia ini hanya cerita-cerita kosong. Ada enggak orang yang bisa memahami, bumi ini enggak ada kok, dunia ini enggak ada. Itu semua hanya halusi kalian. Bisa enggak seperti itu? Ya enggak bisa. Begitulah Rasulullah Muhammad SAW. Bahwa penjajah diusir dari tanah air ini disebabkan karena adanya ajaran yang bersumber dari Rasulullah Muhammad SAW. Itu fakta yang tidak bisa dibantah. Saya kira begitu, sederhana sekali. Jadi sahabat-sahabat sekalian, di sini ada Habib kita. Beliau adalah orang tua kita. Beliau adalah guru saya. Yang saya selalu menghindar dari beliau karena saya selalu ditegur banyak kesalahan-kesalahan yang saya lakukan. Bukan guru, saudara. Masya Allah. Silakan Beb, antum punya waktu sekarang untuk menjelaskan tentang Rasulullah Muhammad SAW. Laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflak. Itu sudah kuat. Itu sudah kuat itu. Bumi ini tidak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala berikut kalian dan saya. Kalau bukan karena Muhammad Rasulullah, ini sudah kuat, ini sudah. Tidak ada duanya sudah itu. Nabi Allah Adam dimaafkan lantaran Nabi Allah Adam mengakui tawassul kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau masalah muslim saya bisa berdakwah.
Kalau untuk urusan Kristen, kamu yang bisa tutup mulutnya orang Kristen. Zulkifli ini, Zuma ini, loh iya. Iya. Kalau urusan Muslim saudara kita, jangan sampai ada saudara kita ini baku hantam di antara saudara. Jangan. Thank you Habib. Kalau kalian baku hantam, yang rugi bukan kalian, tapi saya yang rugi. Siap Habib. Thank you. Loh iya, saya yang rugi. Gitu loh. Yang rugi Kak, saya dan Rasulullah pun merasa rugi. Masya Allah. Thank you Habib. Iya, Rasulullah yang rugi, saya rugi. Sebetulnya kalau bisa semua Kristen masuk ke Islam supaya Rasulullah bisa senyum. Masya Allah. Thank you Habib. Kita ini untuk Rasulullah senyum setengah mati. Rasulullah tidak gampang senyum. Rasulullah tidak gampang dengan senyum, apalagi giginya tampak. Masya Allah. Thank you, Iya, buat Rasulullah ini bangga sama kalian. Bagaimana caranya? Jadi walaupun saya Handi, semua ya saudara saya, walaupun saya jarang masuk ke sini, saya di luar itu, ya Allah, saya juga berjuang ya. Saya berjuang juga di luar. Jangan sampai antara Muslim dengan Muslim berkehantem. Iya. Iya. Beritanya sahih Habib. Iya betul. Jangan. you. Malah kita punya kewajiban itu. Jangan sampai Muslim satu falah, jatuh. Itu punya tanggung jawab kamu loh. Ini Muslim punya tanggung jawab. Jangan sampai ada manusia Muslim yang jatuh. Kita harus siap untuk nyanggah dia. Loh ya apa sih? Gitu. Jadi Muslim, ayo duduk sama saya. Rakse sama saya. Memang dunia ini fana ya saudaraku ya. Tidak ada apa-apanya dunia. Sijinil mukminin, penjaranya kita. Dunia ini penjara kita. Jangan mengharap enak di atas dunia. Jangan banyak tertawa di atas dunia. Kamu ingat kematiannya kamu nanti. Ini sudah fatwa ini. Jangan banyak tertawa di atas dunia. Kalian tidur terlentang dalam keadaan kenyang, tetangga kalian lapar. Itu hukumnya bagaimana? Haram. Tanah pun tidak akan terima kalian. Kalau bisa tanah itu tidak mau buka. Ini kita nih Muslim tanggung jawabnya sangat besar. Lain dengan orang kafir ya. Kalau orang kafir mati langsung plung, masuk sudah. Plung, masuk sudah. Kita ini Muslim ya Allah. Belum tentu ada di surganya Allah. Kita minta ya Allah biha ya Allah bihusnul khotimah. Minta mati dengan iman dan Islam. Jangan sampai su'ul khotimah. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah su'ul khotimah ya Allah. Satu orang di zamannya Rasulullah perang itu kalau nyabut kepalanya orang cus langsung lepas itu, langsung lepas. Katanya sahabat satunya ya Rasulullah, apa seperti itu ahli jannah? Katanya Rasulullah, la. Kamu lihat kematiannya nanti, ajalnya, ajal. Semua itu maktub li ajal. Semua itu dari ajalnya ya. Penentuan dari ajal nanti. Bukan dari pahala. Bukan ajalnya nanti dilihat. Suatu saat dia kena panah. Masuk panah itu. Sudah sekarat orang ini. Kalau orang Arab itu kalau perang itu bawa Zambia. Zambia itu peso di perut itu yang agak bengkong itu. Zambia namanya itu. Dia sambil bawa pedang, terus ada Zambia di perutnya. Umpama Sulawesi itu bawa batik. Sambil bawa pedang tator. Setelah itu, karena sakitnya, Zambia ditarik, dia bunuh diri. Katanya Rasulullah SAW, kamu melihat dia? Nah ini matinya kafir sudah. Jadi semua itu tergantung ajal. Gitu. Jadi kita minta sama Allah ya, saudara muslim semuanya ini ya. Saudara saya sekalian, saudara saya. Mau kalian mursal, mau kalian baik, tetap saudara saya. Ya, gitu. Ini acaranya apa ini, Andi? Ini Beb, ada yang bertanya, Beb. Sebentar. Ini Beb, ada yang bertanya tadi. Bang Joma kan diskusi di room mereka.
Ada yang nekat bertanya bahwa buktikan kalau Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah ada. Itu pertanyaannya. Terus dijawab oleh dengan Bang adanya Juma. dengan gini. Ya silakan. Dia paham enggak dengan Al-Qur'an? Iya pasti nggak paham, Dik. Loh, kalau enggak paham dengan Al-Qur'an, Al-Qur'an itu yang menentukan adanya Muhammad dan tidak. Ya. Loh, dengan adanya Al-Qur'an adanya Muhammad. Dengan adanya Al-Qur'an adanya Allah Subhanahu wa taala. Kalim Loh, ya. apa yang mau ditanyakan? Ya itu. Loh, jawabannya paling enak, Andi. Paling gampang jawabannya. Gitu. Dia kan belajar di Al-Qur'an ya, Andi. Dia nanya tentang Al-Qur'an, tanya ini, tanya itu. Al-Qur'an. Siapa yang bawa Al-Qur'an? Muhammad. Ya itu sudah. Berarti Muhammad ada. Nah, kalau Muhammad tidak ada, Yesus ada enggak? Tanyakan Yesus ada enggak? Loh, Bible itu siapa? Yang diceritakan di dalam Bible itu siapa? Yesus. Memang Yesus ada. Lu tanya, sama. Kalau Yesus tidak ada, berarti Muhammad tidak ada. Mau enggak? Yesus tidak ada. Tanyakan orang Kristen itu. Tuhannya ada apa enggak? Ada. Yesus. Berarti Muhammad ada. Lo enak, jawabannya paling enak itu. Kalau dia tanya seperti itu, berarti akalnya enggak sehat. Jawab dengan akal yang tidak sehat juga. Ini namanya akal yang tidak sehat. Sama. Ayo diskusi sama saya tentang kontol Yesus nanti. Loh, kalau seperti itu orang itu, diskusikan sama saya, jangan sama Zuma. Kalau Zuma dengan dalil, Bible, Al-Quran, hadis, ini Zuma. Kalau orang yang seperti itu, ayo hadapi Pak Lobot. Gitu loh Andi, suruh hadapi saya, ayo depan sama saya. Saya mau bahas tentang kontolnya Tuhan ini. Ya itulah. Loh, apa? Ya itulah setelah dijelaskan Bang Nyuma, terus kemudian Bang Nyuma bertanya balik, ya lainnya dimatiin karena sudah sudah nggak ada lagi yang bisa mereka ilmunya udah nggak ada, habis gitu. Oh, jadi sudah nggak ada orangnya di sini sekarang? Iya udah nggak ada. Allah. Kalau ada seperti itu, undang saya nanti. Kalau diskusi tentang di luar daripada Bible dengan akal afala ta'qilun, afala tatafakkarun, undangan saya. Kalau pintar-pintar ngomong, orang Arab tempatnya omong. Bisa jadi ada asap, tidak ada apinya kalau orang Arab. Loh ya apa? Orang Arab tempatnya watak, orang Arab tempatnya kuat. Coba buktikan. Orang Arab, saya, kamu kasih ikan kambing, 5 kilo saya makan. Ikan kambing 5 kilo dimakan sama saya. Orang Arab, damul Arab. Katanya Rasulullah, azizul damul Arab. Nahnal Arab. Saya katanya Rasulullah orang Arab. Kalau kalian benci orang Arab, kalian benci Rasulullah. Nah ya, tapi umatnya Rasulullah mulianya di atas umat para nabi yang lain. Kemuliaannya umat Rasulullah. Banyak yang dibawa oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Di sini banyak ustadz-ustadz kok. Saya mengeluarkan statement seperti ini, saya tidak ragu juga. Karena betul nyata. Syekh Abdul Qadir Jailani pernah juga membangkitkan orang mati. Rajanya jin tunduk. Cuman dengan apa? Dengan bacaan. Ada bacaan yang dianukan, ditampilkan sama seseorang untuk rajanya jin. Raja jinnya langsung bertekuk lutut. Cuman bacaan lo ya, bukan Syekh Abdul Qadir Jailani sendiri nih. Sultanu Aulia. Nah, kalian muslim harusnya tahu juga tentang Islam. Jangan cuma Kristen YHW Adonai ada wahada wallah. Islam harus diperdalam juga. Gitu ya. Mau nggak Adik dilanjut Adik? Aduh, saya mulai tadi ngomong ini capek saya. Saya nasihati siapa orang sana nasihati, aduh kesel saya. Jam 11 lagi ini. Monggo dilanjut Adik ya. Ya, makasih Beb. Saya minta maaf dan terima kasih ya. Makasih Beb. Ya. Ya. Saya juga di luar berjuang Adik. Saya ya, berjuang di luar ya.
Siap. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya itulah, kalau seandainya Nabi Muhammad SAW nggak pernah ada, ya berarti nggak ada habaib dong, nggak ada keturunannya dong. Bisa dicek itu silsilahnya gitu ya. Jadi ini pertanyaan konyol sebenarnya, hanya pertanyaan putus asa. Setelah dijelaskan oleh Bang Juma, live si Willy itu dimatiin, karena nanti akan ditanya balik. Pertanyaannya tentu ya serupa tapi tak sama, ya akhirnya juga bingung nantinya. Jadi salah satu jalan supaya nggak dituduh untuk mengklik Bang Juma, live dimatiin. Nanti kalau ketemu, waduh maaf, paling alasannya ya mati lampu lah apalah. Ini alasan-alasan klasik. Itu ya teman-teman. Jadi sekali lagi tadi udah diterangkan berbagai bukti bahwa Nabi Muhammad SAW pernah ada, kuburannya ada kok di sana. Indonesia merdeka ini karena Nabi Muhammad SAW. Siapa yang membantai itu maju kemari. Kalau ada umat Kristen di muka bumi yang kita cintai ini, di Indonesia negara kita yang kita cintai ini, tidak mengakui karena dengan Nabi Muhammad SAW Indonesia merdeka, maju kemari kita diskusi baik-baik. Itu yang saya pegang untuk melawan mereka. Kenapa? Portugis masuk dengan 3G-nya. Inggris masuk membawa Bible juga. Belanda masuk membawa Bible juga. Yang mengusir mereka siapa? Para habaib, para ulama, santri. Mengusir yang membawa Bible itu. Tentu dengan perhitungan yang matang. Bukan dengan berperang dengan sembrono seperti mereka itu. Rumah-rumah ibadah mereka di bumi hangus kan enggak, masih ada sisanya supaya ada tanda sejarah. Karena memang kita dilarang untuk merusak itu. Kenapa sih kalian nggak mau berbahagia? Kenapa sih kalian nggak mau happy? Anda bernapas dengan baik di Nusantara ini, kerukunan antar umat beragama begitu baik. Kenapa Anda ingin menyerang tanpa dasar? Bertanya konyol seperti itu gitu. Kalau kira-kira ditanya balik, kira-kira jawaban Anda apa? Saya kembaliin lagi deh yang punya hajat. Silakan Bang Juma diterangkan kembali sebab musababnya tadi itu di sana. Silakan Bang Juma. Iya, baik Bang Handi. Jadi tadi itu memang beberapa saat setelah saya di dalam itu kan saya minta ke atas, tapi alasannya si Billy tidur. Ada sekitar 30 menit sampai 40 menit saya menunggu di bawah, ya kan. Nah, sambil nyimak mereka berdialog. Teman kita atas nama Asrul, kalau nggak salah tadi itu, menjawab dengan baik tentang pertanyaan-pertanyaan beliau. Kemudian saya dinaikkan. Setelah saya minta saudara Asrul diturunkan aja dulu, biar saya yang naik, bilang gitu kan. Begitu saya naik, Billy langsung terbangun. Tadi ngakunya tidur. Akhirnya kacau roomnya. Dia bertanya tentang Rasulullah. Tentang keberadaan Rasulullah, apakah itu betul ada. Ya, saya jawablah sesuai dengan data yang sederhana kan gitu. Giliran saya balik nanya, tiba-tiba live-nya dimatikan. Gitu Bang Handi. Nah ini Bang Hadi sekedar info, ini Bom lagi live juga membahas saya. Kalau boleh habis sholat zuhur saya ingin masuk ke sana sih. Gitu. Ya udah hajar bareng-bareng aja di sana kita. Ya itu Bang, saya izin sholat zuhur dulu. Ya. Saya juga kangen sama Bom soalnya. Solamu telek tandain solamu ya. Habis ini saya pingin ke sana lagi cerita sama Bom. Mudah-mudahan bisa kondusif lah. Karena saya lagi sedang naik daun dibahas sama beliau. Mohon izin ada Gus Juma bisa menambahi dari dawuhnya Habib Loput. Ya, silakan. Jadi sami'na wa ta'na terhadap Habibuna Al-Mahdali Ba'alawi Al-Husaini
juga kepada Syekh Zuma Zulkifli Abbas yang saya hormati dan Masya Allah. saya banggakan. Terima Ini kasih, Ustaz. ya, jadi pertanyaan itu apakah Nabi Muhammad itu pernah ada? Apakah tidak pernah ada? Itu pertanyaan yang bisa dijawab satu dengan bukti fisik bahwa ternyata sampai saat ini ada beberapa tempat sebagai bukti bahwa baginda Nabi pernah ada, misalnya rumah kelahiran beliau yang sekarang dijadikan perpustakaan, terus adanya Masjid Nabawiyah, Masjid Madinatul Munawwar, banyak yang lain-lain. Sedangkan berdasarkan dalil ya, seperti yang tadi dikatakan bahwa dalam kitab sirah yang bersanad itu, saya di jalan, maunya saya share ini. Jadi dari kitab sirah Ibnu Ishaq dan Ibnu Hisham, juga dari tafsir Tabari, bahwa disebutkan silsilah dan hadis ini ya. Silsilah baginda Nabi itu begini. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad Ahmad bin Abdullah Az-Zabih Ats-Tsani ya. Disebut Az-Zabih Ats-Tsani karena Sayyid Abdullah ini pernah mau dikorbankan juga seperti Sayyid Ismail ya. Tapi nyatanya tidak jadi dikorbankan, malah ada penggantinya yaitu hewan ya. Bin Syaibatul Hamdi Abdul Muttalib. Jadi beliau disebut Syaibatul Hamdi karena begitu lahir tumbuh uban di kepalanya, menunjukkan bahwa dari keturunannya banyak menjadi orang-orang besar ya. Bin Amru Umar Ula Hashim. Al-Hashim ini keturunannya disebut Bani Hashim. Disebut Hashim karena beliau ini sangat pemurah. Beliau ini yang memberikan makanan dan minuman kepada jamaah haji di tiap tahunnya. Disebut Hashim ya, Al-Hashim ya. Bani Hashim, orang yang sangat bin Amru Ula Hashim. Bin Al-Mughirah Abdi Manaf ya. Bin Zaid Qusay. Bin Al-Hakim Urwah Kilab. Bin Murrah bin Ka'ab bin Luwayyin Lewi ya. Ini Luway ini kalau dalam bahasa Bible, bahasanya Abba Suma, disebut Lewi ya. Luway bin bin Ghalib bin Fikhr Quraisy. Jadi terus ke atas itu sampai Adnan ya. Ini salah satu bukti. Oleh karena itu, kalau teman-teman Kristen itu mau bertanya tentang baginda Nabi, kita bisa menjawabnya dengan bukti fakta sejarah, dengan banyaknya peninggalan, atau dalam konsepnya itu baik manuskrip atau mahfutot maupun kebendaan ya. Juga bisa dijawab dengan dalil-dalil. Kalau dalam hadis, dalam Quran banyak, maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Muhammadur Rasulullah. Yang banyak. Wa inna